Halo, selamat datang di podcast Si Sasa. Podcast yang akan mengajak kalian untuk sama-sama belajar menyelami dunia seni dan psikologi. Bersama aku, Sasa. Di episode perdana ini, aku mau ajak kalian untuk ngobrolin salah satu fenomena psikologi. Dan kebetulan fenomena ini lagi ramai dibahas loh. Ceritanya tuh tentang seseorang yang seneng banget dipuji. Dan kalau kita ngobrol sama dia, biasanya dia yang selalu mendominasi obrolan. Dan topiknya pun seputar diri dia. Bisa tebak? Ya, itu dia. Narcissistic Personality Disorder. Atau singkatnya NPD. Yap, kita bakal bongkar tuntas apa itu NPD. So, sit back, relax, and let's dive in. Oke, jadi apa sih NPD itu? NPD adalah singkatan dari Narcissistic Personality Disorder, atau dalam bahasa Indonesianya dikenal sebagai gangguan kepribadian narsistik. Dilansir dari artikel Mayo Clinic, seseorang dengan NPD biasanya merasa superior dan lebih penting dari orang lain. Mereka seringkali menyebabkan perilaku yang tidak menghormati batasan sosial dan kurangnya rasa hormat terhadap orang lain. Selain itu, NPD ditandai dengan kondisi mental di mana seseorang memiliki pandangan diri yang sangat tinggi, memerlukan pengakuan terus-menerus dari orang lain, dan seringkali tidak peduli dengan perasaan atau kebutuhan orang lain. Mereka juga menunjukkan perilaku sombong, manipulatif, dan eksploitasi untuk mendapatkan penghargaan sekaligus perhatian. Jadi singkatnya, orang dengan NPD itu punya perasaan kalau dirinya penting banget dari siapapun. Dan yang utama tuh cuman dia dan dirinya sendiri. Dan aku kalau ketemu sama orang yang punya gejala NPD tuh rasanya pengen kabur aja. Aku gak punya energi banyak buat interaksi sama dia. Karena ya tiap ngobrol atau tiap interaksi sama dia hanya berfokus pada dirinya sendiri. Aku tuh kayak dianggap batu, aku cuman dengerin dia aja. Bahkan buat ngejawab percakapan aja atau ngejawab obrolan itu gak bisa karena semuanya berfokus pada dirinya aja gitu. Dan itu kan sangat mengganggu ya. Kayak kamu gak bisa berhenti dikit. Kamu kenapa seaktif itu sih? Tapi fun fact-nya, orang dengan NPD itu gak sadar kalau dirinya punya NPD. Makanya itu kenapa dia selalu annoying, dia gak sadar. Dia gak tahu kalau hal itu tuh bikin orang gak nyaman. Nah sekarang supaya kita bisa lebih paham dan lebih mengerti kenapa seseorang bisa mengalami NPD, kita sama-sama belajar mengenai teori-teori yang ada di psikologi tentang kenapa seseorang bisa mengalami NPD. Yang pertama, ada teori kepribadian. Menurut teori ini, kepribadian kita terbentuk dari berbagai faktor yang bikin kita unik. Salah satu teori yang terkenal adalah teori faktor dari Raymond Cattell. Cattell mengidentifikasi 16 faktor kepribadian yang membentuk sifat-sifat unik individu. Dalam konteks NPD, faktor-faktor seperti kebanggaan berlebihan dan kurangnya empati adalah faktor yang paling menonjol. Orang dengan NPD cenderung melihat diri mereka sebagai yang paling hebat dan layak dihormati lebih dari orang lain. Jadi nggak heran ya kalau mereka selalu butuh pengakuan terus-menerus. Nah yang kedua, ada yang namanya Social Learning Theory dari Albert Bandura. Teori ini bilang kalau perilaku kita tuh dipelajari dari lingkungan sekitar. Misalnya, orang dengan NPD mungkin tumbuh di lingkungan yang selalu memberikan perhatian berlebihan.
Atau mereka melihat perilaku manipulatif sebagai cara untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jadi mereka niru tuh perilaku manipulatif itu dan selalu berusaha jadi pusat perhatian. Selanjutnya ada teori kognitif. Teori ini menjelaskan bagaimana cara berpikir dapat mempengaruhi perilaku kita. Dalam kasus NPD, individu mungkin punya distorsi kognitif yang membuat mereka melihat diri mereka sebagai yang paling hebat dan layak untuk dihormati. Mereka juga punya fantasi yang berlebihan tentang kesuksesan, kekuatan, atau kecantikan. Jadi, kalau ada yang gak setuju atau kasih kritik, mereka biasanya langsung meledak emosinya. Selanjutnya, ada teori emosi. Orang dengan NPD seringkali punya self-esteem yang rapuh. Meskipun kelihatannya percaya diri dan sombong, sebenarnya mereka gampang banget down kalau ada yang kritik atau nggak ngasih perhatian kayak yang mereka inginkan. Selanjutnya, yang terakhir nih, ada teori motivasi. Dalam teori ini, kita belajar tentang apa yang mendorong perilaku seseorang. Orang dengan NPD biasanya termotivasi oleh kebutuhan mendesak untuk mendapatkan pengakuan dan pujian. Mereka bisa melakukan apa saja, bahkan hal-hal negatif sekalipun, demi itu loh memenuhi kebutuhan ego mereka. Jadi ya nggak heran deh kalau mereka selalu cari spotlight dan perhatian dimanapun mereka berada. Nah sekarang kita bahas sedikit tentang penyebab NPD. Sebenarnya penyebab NPD itu kompleks ya, bisa disebabkan oleh faktor genetik, lingkungan, atau psikologi. Oke, kita bahas satu-satu dari mulai faktor genetik. Jadi, beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada kecenderungan genetik yang bisa meningkatkan risiko seseorang untuk mengembangkan NPD. Jadi, kalau ada anggota keluarga yang punya gangguan kepribadian narsistik atau NPD, kemungkinan besar ada gen yang berperan di situ. Oke, kedua, faktor lingkungan. Lingkungan tempat seseorang tumbuh besar juga berpengaruh ya. Misalnya, kalau seseorang dibesarkan dalam keluarga yang terlalu memanjakan atau sebaliknya, seperti terlalu kritis dan tidak memberikan perhatian yang cukup, ini bisa mempengaruhi perkembangan kepribadiannya dan meningkatkan risiko NPD. Jadi mungkin dia butuh divalidasi tapi keluarga atau lingkungannya nggak bisa memberikan itu. Makanya dia mencari validasi di luar dengan cara itu tadi, membangga-banggakan dirinya dan menjadi pusat perhatian. Oke, jadi itulah beberapa teori yang bisa membantu kita memahami NPD dengan lebih baik. Guys, penting banget ya buat kita lebih peka dan nggak gampang ngejudge orang yang mungkin punya gejala NPD. Karena NPD itu gangguan yang butuh penanganan profesional. Jadi, kalau kalian atau kenalan kalian punya gejala NPD, jangan ragu buat cari bantuan profesional seperti psikolog atau psikiater. Oke, sekian dulu podcast kali ini. Jangan lupa minum dan istirahat ya. Stay healthy, stay happy, and see you next time on Si Sasa.